Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullahil Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh barokah ini, maka mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh barokah ini Allah masih begitu banyak memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Terlebih lagi nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan keimanan kitalah dan keislaman kitalah yang mampu mengantarkan kita ke tempat ini semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Sholat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita dengan iman dan Islam. Semoga insyaallah di yaumul akhir kita merupakan umat yang senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selaku khotib, saya tak lupa mengajak kepada kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi, untuk mari dengan tidak henti-hentinya kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling baik di antara kalian itulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Adapun tema khutbah singkat pada hari ini insyaallah yaitu kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang diseru sebagai hamba yang bertakwa ini? Pendapat ulama mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Orang bertakwa itu memiliki rasa khauf. Kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takutnya kepada Allah sehingga mereka tidak berani mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan mereka itu mereka tidak berani untuk tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana takwa yang kedua kata para ulama adalah huwal amalu bitanzil. Orang bertakwa itu adalah orang senantiasa beramal sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya apa itu, adalah pasti kita mengatakan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita untuk beramal. Yang ketiga Allah mengatakan takwa itu adalah istidadu biyaumir rahil, bahwa takwa itu adalah kita mencari amal untuk bekal kita menuju kemana? Adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika level kita sampai kepada takwa yang demikian, Allah katakan yuslih lakum a'malakum, maka Allah merintahkan kepada kita, maka berkatalah wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, kembali ulama mengatakan apa itu qaulan sadida, apa itu perkataan yang benar?
Ibnu Abbas mengatakan kaulan sadid itu sama dengan kaulan sawaban, perkataan yang baik. Ulama lain mengatakan kaulan sadid itu sama dengan kaulan adlan, perkataan yang adil. Ada juga mengatakan kaulan sadid itu sama dengan kaulan sidqan, perkataan yang jujur. Nah, tentunya kita juga ingin berkata dari manakah perkataan yang baik itu, dari manakah perkataan yang benar itu, dan dari mana perkataan yang jujur itu. Maka tentunya sumbernya harus dari sumber yang paling benar. Juga pasti kita mengatakan apa itu? Pasti kita mengatakan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Allah mengatakan jika sampai kepada level berkata yang demikian, Allah katakan yuslih lakum ma'amalakum, maka niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu. Dengan ketakwaan kita kepada Allah sebagai modal Allah berikan kepada kita di dunia ini, dan kita berkata dengan perkataan yang benar, maka merupakan Allah berjanji kepada kita yuslih lakum ma'amalakum, maka Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu. Gimana caranya? Adalah Allah memberikan kepada kita yang disebut dengan hidayah. Hidayah itu adalah lahir daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sholat kita agar menjadi sempurna? Adalah kita meminta kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai yang berhak disembah. Menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tegak di bumi ini adalah sumber daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan bukan hanya sampai demikian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Nah, bagaimanakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Tentunya bukan hanya sekedar begitu kita berbuat dosa Allah langsung mengampuni, tetapi dibarengi dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu taubatan nasuha, tobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Masyaallah muslimin, azanallahu ayyakum. Yang terakhir Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah. Mana kata mentaati Allah? Ulama juga mengatakan mentaati Al-Quran. Sehingga Allah katakan, Rasul katakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan manusia itu adalah didasarkan kepada kitabullah. Apa itu kitabullah? Adalah Al-Quranul Karim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Al-Quran dibaca oleh Muhammad itu sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi Allah katakan in huwa illa wahyu yuha. Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Rasul juga mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik contoh perbuatan itulah perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, azanallahu wa iyyakum. Maka tentunya terkadang hari ini kita mengalami krisis multidimensi dari sisi contoh atau kudwah. Kebanyakan anak kita mencontoh kepada orang-orang yang dianggap sebagai idola, yang tentunya terkadang sangat kita sayangkan bahwa idola itu adalah bukan dari kalangan kaum muslimin. Padahal idola yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ajarkan anak kita untuk menjadikan Rasul sebagai kudwah mereka, sebagai suri tauladan mereka. Untuk apa? Adalah dalam perkara ibadah. Maka syarat diterimanya ibadah itu ada dua, adalah pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka khawatirnya jangan sampai kalau ini merupakan perkara ibadah, maka ini dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatiha, maka sebaik-baik perkara yang diadakan dalam perkara ibadah, bahkan juga mungkin dalam perkara muamalah, menentukan halal haram, menentukan baik dan buruk, menentukan terpuji dan tercela adalah tentunya sebaiknya adalah disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus faqad faza fawzan azima. Maka jika kita telah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, sebagai wasilah untuk menentukan hukum-hukum kita, dan kita jadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah kita, maka Allah katakan faqad faza fawzan azima, maka mereka diberikan kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dunia adalah kaum muslimin memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar. Mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam itu sebagai rujukan perbuatan mereka, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hal-hal dalam perkara bermuamalah mereka. Maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir Allah katakan, tak kala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yaumil akhir, maka siapakah yang diberikan kemenangan? Itulah mereka di dunia bertakwa kepada Allah, berkata dengan perkataan yang benar sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, menjadikan Rasul sebagai qudwah mereka. Maka tentunya harapan kita adalah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir. Begitu banyak riwayat mengatakan bahwa Rasul menunjukkan kita, menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Inna a'atainakal kautsar, yaitu setiap nabi ada telaganya, dan Rasulullah mempunyai telaga diberikan Allah Subhanahu wa taala, telaga Al-Kautsar. Dan ada suatu kaum akan diusir dari telaga Al-Haud, diusir dari telaga Al-Kautsar. Siapa itu? Adalah mereka pelaku-pelaku kezoliman, mereka pelaku-pelaku kemaksiatan, mereka yang telah menukar agama Allah Subhanahu wa taala, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Inilah juga Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan menjadi penolong antara satu dengan yang lain. Sementara orang munafik, kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang munafik juga akan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Wa ta'muruna bil munkar, mereka mengajak kepada kemungkaran. Wa tanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah kepada kema'rufan. Siapa itu? Allah katakan sebagai orang-orang munafik. Semoga insya Allah kita menjadi hamba yang beriman, yaitu adalah wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Adalah sebaik-baik kaum muslimin adalah menjadi penolong bagi saudaranya. Dalam perkara apa? Adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka bersama-sama mencegah kepada kemungkaran. Wa yuqimunas sholata, mereka bersama-sama mengerjakan sholat. Wa yutunaz zakata, mereka bersama-sama mengerjakan zakat. Untuk apa? Dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan tadi adalah istidadu biyaumir rahil, bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Kita apa? Adalah amal-amal perbuatan, amal soleh kita di dunia. Semoga insya Allah Allah berikan kemenangan itu kepada kita, adalah dengan memberikan catatan amal perbuatan kita dari tangan kanan kita, sehingga para malaikat mengatakan, assalamualaikum ya ahlul jannah, selamat bagi kalian adalah para penduduk-penduduk surga. Siapa mereka itu? Adalah mereka penganut-penganut ketakwaan di dunia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa asabil akhirah wa syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagyi yadukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.